warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semuanya. Selamat datang kembali di channel yang sangat mempesona, menghibur, mengedukasi, dan sekaligus membingungkan. Salam mempesona. Oke, pada malam kali ini kita akan mengangkat tema yang lain dari biasanya ya. Tema yang sangat menarik sekali. Yakni kita akan mewawancarai Mbak Uti Watimena ya, yang mana beliau ini termasuk salah satu debater Kristen yang terbaik ya menurut saya, selain Rudy Yohanes. Kenapa saya mengatakan Mbak Uti itu debater terbaik? Karena beliau ini berani ya, gentle gitu ya, ini masuk ke channelnya Muslim ya, seperti itu. Tidak seperti pendapat-pendapat lain ya, seperti yang Lidara, sekalipun Sofiatul ya. Sofiatul itu pernah sih ya H2H sama Nandar, tetapi acaranya itu tidak berlangsung sampai selesai ya, karena memang Sofiatul itu tidak menghargai waktu lawan bicaranya ya, dan itu saya sempat nonton itu ya, yang jadi narasumbernya itu Sofiatul dengan Nandar, terus yang jadi moderator itu Bang Aristo ya. Nah di situ ditegur itu oleh Bang Aristo, bahwasanya ketika Bang Nandar lagi giliran mendapat waktu jangan dipotong gitu kan. Soalnya setengah jam Sofiatul sudah berbicara tapi dipotong gitu kan. Dan dinasihati sekali dua kali ya masih ada pemakluman ya kan, tetapi ternyata moderator itu gak bisa ngontrol ya, dan terpaksa akhirnya diskusi itu dihentikan. Nah kalau untuk Mbak Uti ini sangat mempesona ya, yang walaupun Mbak Uti ini sering jatuh bangun ya, masuk ke Zoom-nya Muslim ya, masuk terus, tapi saya salut ya usahanya Mbak Uti ini tetap gigih ya dalam memperjuangkan keyakinannya. Mbak Uti ini sering masuk ke channelnya Bang Basin, ya pernah ya, di JCC termasuk, di channelnya HNC juga pernah beliau berdebat kan, dan juga di channel Bang Aristo ya, Jim Media Channel juga Mbak Uti sering ya melakukan atau melaksanakan diskusi H2H ya, atau diskusi yang sangat bermartabat gitu kan, pakai timer dan ada moderatornya satu. Sejauh yang saya tonton di video itu, Mbak Uti pernah berdiskusi dengan Nandar, pernah juga berdiskusi dengan siapa namanya, Umi Ripa ya, sama Umi Dini, terus lawan Aristo juga pernah ya. Kalau untuk lawan Farhan saya kurang tahu ya, apakah Mbak Uti ini pernah ya berdiskusi dengan Farhan, walau saya nggak pernah nonton gitu. Terus sama siapa lagi ya, debater Muslim itu Farhan sama Ustadz Alwan udah pernah apa belum ya, saya kurang tahu ya, nanti kita tanya itu ya. Pernah ya, oh ya pernah hampir semua. Okay. Goldian juga pernah, hampir semua ya, si Slayer semua, hampir semua. Oh ya gitu ya, jadi luar biasa Mbak Uti ini ya. Jadi termasuk saya salut ya, yang walaupun lawan depan ini termasuk tangguh, tapi Mbak Uti ini tanpa gentar ya. Bahkan pernah saya nonton dulu baru ingat saya ya, Mbak Uti sama Pak Aceh ya saat itu kan, lawan debatnya itu Ustadz Suma sama siapa itu, lupa satunya itu ya, di JCC itu ya, udah lama itu ya, sebelum kasusnya Pak Aceh itu, udah lama itu, kalau udah salah itu mungkin 3 bulan yang lalu atau 4 bulan yang lalu kalau tidak salah itu ya. Tapi oke lah, kita sapa dulu ini Mbak Uti ya, sudah bergabung. Selamat malam Mbak Uti, dan selamat datang, selamat bergabung. Iya, selamat malam, selamat datang, selamat bergabung. Terima kasih sudah diundang. Hari ini mau ngapain? Mau acara apa, Adit? Mbak Uti ini malam ini saya undang sebagai narasumber khusus ya, mau saya wawancara gitu kan. Karena kalau untuk sesi-sesi debat sih, saya rasa mungkin kita tahan dulu ya, kan mau tahun baru juga sih ya, nggak seru juga sih kalau berdebat terus gitu loh. Tapi ngomong-ngomong, Mbak Uti sudah ngerelay apa belum ini? Saya nge-record aja, nge-relay. Siap. Nggak sempet, nanti juga abis ini langsung saya itu langsung di-upload. Kalau di-record sini kan gampang, langsung di-share aja di sini. Oke siap. Jadi Mbak Uti ini termasuk
luar biasa ya, karena apa ya, sebelum saya undang Bauti ini pernah juga saya undang narasumber dari Kristen untuk jadi apa, menjadi narasumber saya, tetapi mereka tuh nggak mau ya, dengan alasan bla 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 dan segala macam. Ya mungkin mereka nggak mau itu karena yang wawancara itu, yang menjadi moderator itu berlainan keyakinan ya, maka di situ mereka ya nggak mau gitu kan. Tapi saya salut Bauti ya, sekalipun saya seorang Muslim, Bauti ini seorang Kristen, tapi Bauti tetap mau ya, luar biasa ini ya. Oke, ngomong-ngomong sehat ini Bauti ya, udah sehat ya? Kan kemarin sakit katanya. Iya sehat ya, tapi kalau ngomongin soal diri saya nggak terlalu suka, Adit. Saya udah bilang saya nggak terlalu suka ngomongin Enggak diri sih. saya. Wawancara itu kayak apa aja, diwawancara kayak orang apa aja. Saya nggak merasa apa-apa. Lebih seneng bicara firman Tuhan. Jadi ada ininya, ada poinnya, ada goal saya tercapai gitu. Ya, apa sih judulnya? Judulnya dari kamu punya ini thumbnail apa judulnya? Judulnya itu wawancara eksklusif sama Bauti Watimena ya. Nah, elah kayak apa aja wawancara eksklusif. Gaya-gaya kayak orang ngetop aja loh. Ya udah. Oh, enggak apa-apa. Iya. Tapi kan saya tadi sudah buka open cam sebentar Bauti ya, enggak usah lama-lama ya. Yang Ya, penting kenal wajah saya terus kan. krempeng ternyata kamu ya, krempeng. Makan yang banyak, kurang makan itu. Ya habis sakit saya. Oke. Ah gitu ya, ya. Oke, kita mulai Bauti ya. Pertanyaan pertama saya ini Bauti ya. Sebenarnya Bauti ini lahirnya itu apakah lahir dari keluarga betul apa? Maksud saya itu begini, apakah Bauti itu lahirnya itu memang murni dari keluarga Kristen atau dari Islam gitu loh kan? Soalnya saya dengar apa desas-desus ya dari teman-teman di WA, katanya Bauti itu dulu itu pernah jadi apa? Lahir dari seorang Muslim gitu kan? Dan akhirnya murtad. Nah, tetapi saya kurang yakin kan. Masa iya sih Om Bauti kok paham betul dengan Bible gitu loh. Masa iya sih dia seorang murtad? Sejauh yang saya ketahui itu, kalau pengetahuan seperti apa kayak Bauti ini ya nggak mungkin lah murtadin ya, pasti ya pernah sekolah Alkitab atau apa dan segala macam gitu kan. Jadi untuk menepis keraguan saya, berarti ini luar biasa sekali kan, ini saya bisa bertanya langsung kepada Bauti gitu kan. Nah, apakah Bauti ini betul seperti informasi yang saya dapat itu, bahwasanya Bauti itu dulu lahir dari keluarga Muslim terus murtad, atau memang sebaliknya, atau sudah Muslim dari apa, sudah Kristen dari lahirnya gitu Bauti? Saya memang Monggo Muslim. Bauti, silakan. Iya, jawab ya. Saya memang Muslim dulu. Mau bilang apa ya? Mau dicek juga boleh aja. Kirim apa namanya itu? Siapa investigator gitu kan? Paman saya itu adiknya mama saya masih Muslim, makcik saya masih Muslim ya. Cuma makcik saya itu di kampung saya, tinggalnya di Riau ya, di Kepri. Lah, paman saya masih ada di sini ya. Cuma dia udah nggak bisa banyak kemana-kemana gitu ya. Paman saya Muslim, masih keluarga. Makcik saya Muslim, dari keluarga mama saya Muslim. Sebetulnya dari bapak saya juga Muslim ya. Bapak saya itu dia kalau ada yang dengar ya, dia itu cucu Haji Mesir di Cilegon gitu ya. Namanya itu kalau mau saya bilang Suryanata dulu itu. Dia orang Sunda asli ya. Adapun Watimena itu ya nama setelah kami Kristen ya, banyak yang begitu kan. Kalau dikasih itu gitu. Tetapi tetapi kalau secara darah saya itu bukan orang Ambon sama sekali, nggak pernah ada darah Ambon. Cuma saya sudah berasimilasi, suami saya juga udah orang Ambon gitu, anak saya juga jadinya Ambon, Manado gitu ya, jadi orang Ambon lah saya 100% gitu. Keluarga saya dulu latar belakang Muslim ya. Dulu mama saya itu dia orang Malaysia, lalu lahir di Malaysia, lalu besar di Riau gitu. Nah, papa saya itu orang Cilegon, dia berlayar. Nah, mama saya dengan almarhum papa saya itu mereka ketemu gitu loh. Tapi sama-sama Muslim, mereka menikah Islam. Nah gitu, mama saya itu dulu adalah nenek saya tuh haji loh. Zaman dulu haji itu ini banget, nenek saya haji ya. Nenek saya itu artinya mamanya mama saya gitu kan. Nenek saya itu haji. Datuk saya juga dulu tinggal sama kami itu, sebelum dia meninggal masih tinggal sama kami. Nah, makcik saya itu kan karena nenek saya udah meninggal, makcik itu adiknya mama saya, tinggal sama mama saya, tinggal sama kami ya. Jadi kami ya sama-sama saling mengasihi lah, walaupun
kami sudah Kristen gitu. Saya sama makcik saya masih saling, jangan di ini, saya nggak mau ya. Kami masih Ya, ya, ya. itu ya, yaitu gitu. Saya masih, kalau keluarga dari mama masih Islam, belum ada satupun. Tapi kalau dari keluarga papa saya 100% ya udah jadi keluarga besar Kristen semua gitu. Jadi saya punya dua ya, Itu- satu Kristen, satu Islam Itu gitu. murtadnya itu umur berapa Mbak Uti? Apakah masih anak-anak Nah, atau udah iya. dewasa gitu? Yang masuk Kristen, yang masuk yang pindah ke Kristen itu orang tua dulu ya, jadi nggak ada masalah buat kami karena orang tua lah yang pelopornya ya. Mama saya itu pertama, mama saya dulu ya, bukan mama saya, papa saya ya. Bapak saya itu saya udah sering ini loh, saya sudah sering cerita loh. Jadi dia dulu tinggal deket gereja gitu kan. Dia tinggal deket gereja, lalu dia suka sekali dengan lagu-lagu di gereja itu. Kalau lagi mau mulai ibadah tuh kan nyanyinya bagus banget, suka dia gitu. Apalagi lagu-lagu Kidung Jemaat, suka dia. Jadi dia merasa ini kok lagu-lagunya kok nuansanya beda gitu, bukan cuma sekedar lagu, tetapi ada yang membuat dia rasa lain gitu. Jadi dia duduk aja, setiap itu dia suka gitu loh. Setiap ibadah dia duduk di samping gereja itu cuma dengerin orang nyanyi. Nah, setelah itu kan karena sering duduk-duduk di situ, kenalan sama pendetanya gitu. Kenal sama pendetanya. Artinya begini Mbak Uti, mohon maaf saya potong Mbak Uti ya. Artinya kan keluarganya Mbak Uti kan awalnya Muslim ya, bahkan datunya juga Muslim tadi kan. Nah, ketika Mbak Uti masih kecil atau masih anak-anak gitu kan, artinya orang tuanya yang lebih duluan mualaf gitu kan, duluan murtad gitu kan. Iya, Nah, orang tua. berarti Mbak Uti itu murtad itu ya karena ikut orang tua kan? Enggak juga, kan Artinya anak andai belum, kata- kan andai anak kata- satu-satu nggak ada. Kita kan nggak ngikutin. Walaupun begitu kan mama saya kan nggak maksain. Orang nenek saya masih Muslim, nggak ada mama saya maksain, nggak ada. Orang kita satu-satu, kakak saya dulu satu-satu, nggak langsung mentang-mentang saya anak gitu. Langsung kamu ikut, enggak. Orang papa saya aja papa saya duluan kan papa saya. Memang usia berapa itu Mbak Uti? Iya masih anak-anak dulu, makanya kamu dengerin saya cerita. Orang belum cerita udah dipotong-potong. Oke. Terus saya nggak tahu mau cerita Oke, dari lanjut. mana. Ya jadi papa saya, jadi dia tertarik gitu. Nah jadi ngobrol-ngobrol sama pendetanya, ya udah dia terima Yesus di situ. Nah tetapi kan mama saya kan masih ya kan. Dan dia hanya terima Yesus karena belum ini, dia berlayar soalnya repot gitu kan. Papa saya tuh berlayar, jadi dia kerja berlayar dulu. Berlayar tuh nggak kayak sekarang sebentar pulang. Dulu mah enggak, tahunan 2 tahun baru pulang, sebulan 2 bulan gitu papa saya. Lalu kan komunikasinya dulu kan pakai surat-surat doang gitu. Nah kami tuh dulu tinggal saya itu tinggal di Tarempa itu ya, satu kepulauan namanya Tarempa. Nah di situ Daerah mana itu Mbak Uti? di Kepulauan Natuna, Pulau 7, Riau, Pulau Natuna ada kepulauan ya, Pulau 7 namanya. Nah itu Natuna di situ. Nah di Natuna situ ada namanya Tarempa. Nah di situ kan jadi papa saya udah terima Yesus, cuma dia belum dibaptis karena dia kan kerja gitu kan. Nah terus dengan mama saya juga ya jarang ketemu ya, surat-suratan aja gitu. Nah tetapi waktu pulang kan kita di Natuna itu okultismenya banyak banget, gila ya, bener-bener itu ya, orang-orang banyak yang berdukun gitu kan. Di sebelah rumah saya itu juga kan ada dukun besar itu, suka minta tumbal anak-anak bayi gitu loh. Jadi kalau dekat-dekat rumahnya itu dia suka bikin sore-sore anak-anak tuh kasih bubur gitu kan. Ayo kumpul anak-anak, kasih bubur, kasih makanan, bikin kolak gitu. Tapi nanti salah satu dari mereka pasti ada yang mati gitu karena tumbal-tumbalnya itu. Padahal dukun itu sebetulnya dia udah nggak mau loh. Dia udah mau lepaskan itu, dia punya ini. Cuma dia nggak bisa gitu. Nah dukunnya ini mau ngambil adik saya gitu. Kan mama saya kan melahirkan, ya kan, mama saya mengandung. Adiknya itu cewek Putih ya, perawan ya adiknya? Enggak, adik saya waktu itu ya ini yang laki-laki ini yang sekarang ini masih hidup. Oh. Ya jadi mama saya itu kan melahirkan. Nah melahirkan kan dulu kan itu kan tempatnya kan di balik gunung gitu kan. Rumah sakit yang kayak puskesmas gitu cuma satu, jauh lagi kan, nggak ada kendaraan gitu kan. Lalu kalau udah malam lampu listrik juga kagak ada, orang di dalam gunung, di bawah gunung
komunitas kecil aja, cuma berapa keluarga di situ gitu kan. Jadi waktu dia mau melahirkan, bidannya nggak bisa dipanggil, udah malam juga. Nah, nenek saya ini yang tolong dia. Nah, masalahnya nenek saya ini ya di sana nggak ada orang yang nggak berdukun gitu loh. Ya nggak ada orang yang nggak berdukun. Jadi ya itu masalahnya, waktu mama saya mau melahirkan dia udah blooding gitu kan. Orang nggak ada yang tolong ya, dukun beranak kagak datang, semua nggak datang gitu. Mama saya karena udah diceritakan tentang Yesus, ya dia akhirnya ingat, oh iya, Isa bisa menyembuhkan orang sakit gitu, ya kan? Isa bisa menyembuhkan orang sakit dalam keadaan sekarat. Itu dia ngomong dalam hati, dia bukan berdoa sama Allah, dia berdoa sama Isa. Ya Isa, tolong saya masih mau hidup gitu. Ya, mohon maaf saya potong Mbak Uti. Tapi dalam Islam itu jelas loh, kalau praktek perdukunan itu bisa berpotensi syirik dalam Islam itu. Ya nggak tahu, tapi kebanyakan di situ nenek saya begitu. Nenek saya tuh dukun, ya banyak menyembuhin orang. Dulu waktu saya kalau saya demam-demam tinggal disembur aja sembuh saya gitu. Ya, jadi mama saya berdoa dalam hati, dia berdoa kepada Isa karena bapak saya udah cerita-cerita gitu tentang Yesus gitu. Dia berdoa, tiba-tiba nenek saya pergi ambil jeruk, dipotong, masukin di abu. Sana kan dulu masaknya kan pakai kayu-kayu bakar gitu kan, masih anget-anget digarang di abu, anget, dimasukin di kain. Begini begini Mbak Uti, sebentar dulu saya potong. Mungkin satu pertanyaan saya itu durasinya mungkin bisa dipersingkat sedikit, soalnya banyak sekali pertanyaan saya ini sebenarnya. Oh ya sudah tanya-tanya aja, saya jangan suruh saya cerita, tanya-tanya aja. Oke siap ya. Kalau cerita saya cerita ya. Ya, oke. Ya itu tadi ya latar belakang Mbak Uti tadi kan keluar dari latar belakang Muslim gitu kan. Ya bisa saya katakan kalau dari cerita Mbak Uti itu ya Muslim yang kurang taat lah ya, karena suka main dukun gitu kan. Dan akhirnya orang tuanya lebih awal murtad gitu kan, akhirnya disusul oleh anak-anaknya. Ya alami kalau seperti itu ya. Andai kata orang tua Mbak Uti tetap Islam, berarti Mbak Uti mungkin bisa Islam sekarang ya. Tidak menutup kemungkinan akan menjadi pejuang Islam seperti Umi Rifa gitu kan. Ya enggak lah, saya kan udah kenal Yesus. Ya, orang kalau udah kenal Yesus rela mati bagi Yesus. Iya, karena keselamatan cuma ada di dalam Yesus sih, mau kemana? Nggak bisa kemana-mana. Oke. Iya. Tapi ngomong-ngomong, ya, Ibu Uti itu mengenal komunitas diskusi lintas agama atau debat agama ini itu tahun berapa? Maksud saya itu sejak kapan itu Bu Uti mulai terjun dunia debat ini? Iya, sejak Facebook baru dibuka, baru ada Facebook gitu kan. Facebook. Nah, di Facebook itu kan ada grup gitu kan, grup-grup debat gitu. Nah, itu saya masuk situ. Saya masuk situ dulu, paman saya kan, adanya mama saya juga masuk situ. Saya debat sama paman saya. Wah, debat hebat itu sama paman saya. Debat gitu kan. Di Facebook dulu ada Pak Rudi Yohanes. Waktu yang di debat-debat Facebook ini ya, orang lama-lama ya, Pak Paul Zhang ya. Pak Paul Zhang tuh lama tuh. Dari kita masih di Facebook. Pak Paul Zhang, lalu Pak Rudi Yohanes yang saya ingat, lalu Pak Edi Sidabutar, lalu siapa lagi tuh? Ada ibu-ibu di situ banyak, Ibu Susana, banyak sebetulnya ibu-ibu yang keren-keren itu, Ibu Herni. Tapi mereka nggak ngupload di YouTube ya, tapi ya itu. Jadi dulu di Facebook. Nah, setelah di Facebook, Pak Rudi Yohanes hilang gitu kan, kemana nih orang di itu? Ternyata dia udah pindah ke YouTube gitu kan, Pak Rudi Yohanes. Dia pindah ke YouTube. Ya, nah, sekarang duit soalnya kalau di YouTube. Sekarang dia udah besar di YouTube gitu. Tapi saya masih di Facebook. Cuma kalau saya lagi nonton YouTube, ini orang kok ngomongin tentang agama gua kok salah-salah ya, nyebar-nyebar yang ngawur-ngawur ya. Saya nggak tahan gitu. Orang nggak apa sih dia ngomong apa gitu. Jadi saya mau jawab. Nah, awalnya tuh saya mau jawab waktu itu Pak Sanihu Munir, Pak Ahmad Kainama, saya mau jawab karena ngawur gitu. Saya mau jawab ya, mau menjawabnya ya tentu dari YouTube juga. Nah, disitulah saya main YouTube gitu. Tapi lama itu, udah setahun, subscribernya nggak sampai 100, cuma 70, nggak ada yang lihat gitu loh, gitu. Saya main di YouTube sambil saya tetap di Facebook. Nah, setelah itu Pak Rudi Yohanes baru, ketika Pak Rudi Yohanes kenalin saya ke orang-orang, baru orang ngelihat saya gitu. Kalau enggak Pak Rudi ya masih saya enggak dikenal kali di YouTube. Begitu. Berarti Mbak Uti ini termasuk pemain lama berarti ya? Iya, habis dari Facebook ke WA. Habis dari Facebook kan ke WA. Di situ yang muslim-muslimnya itu kan si ini Pak Juma tuh orang lama banget.
Pak Juma, lalu yang lama-lama itu ya saya masih ingatnya. Sekarang udah baru-baru, yang paling lama itu Pak Juma. Siapa lagi yang saya ingat ya? Si Handi Selebes. Nah ini Riva juga, Dini. Nah ini yang di WA ini Dini, lalu Pak Lopot. Pak Lopot sekarang udah nggak ada ya, udah jarang-jarang itu ya. Ya ini Dini yang rivalnya lah ya, yang sama-sama di WA, yaitu Dini, Riva, Pak Lopot, Pak Juma, lalu Handi Selebes, lalu Saifuddin, Kamaludin yang ngaku-ngaku Mesias itu kan, Yisak. Saifuddin Ibrahim tuh, bukan? Bukan, Saifuddin Kamaludin. Saifuddin enggak ada, Kamaludin. Pak Saifuddin itu kalau ketawanya lucu-lucu gitu. Ya itu dia, itu teman-teman di WA. Makanya ngomongnya enak sekali nih grup ini ya, Mbak Uti, Umi Ripa, Bang Suma, itu memang Bang Handi ternyata pemain lama semua ya. Iya, Al-Ayubi. Ada Harry juga, sekarang Harry udah mengundurkan diri ya dari perdebatan Harry, lalu siapa lagi itu. Iya, jadi saya kenal Nandar juga kenal orang-orang kenal lama. Oh, Nandar juga pemain lama itu termasuk Mbak Uti ya? Iya, pemain lama Nandar itu. Sama kayak saya. Tapi iya kalau saya perhatikan tuh pemain lamanya yang Kristen itu sama pendatang baru yang Muslim tuh mudah sekali kita masukin karung gitu ya, seperti saya gitu kan. Saya kan baru di sini kan, tapi mudah sekali loh saya masukin karung Mbak Uti itu. Ya. Kapan cuma mengklaim aja, kamu meraja klaim aku doang aku. Seorang juga ngelihat yang dikarungin juga kamu menghibur diri. Ya. Oke, sebenarnya Mbak Uti itu terjun ke dunia debat itu motivasinya apa sih? Terutama di YouTube ini ya. Kalau YouTube kan ada penghasilan gitu kan. Mungkin kalau di WA itu ya saya rasa ya nggak dapat penghasilan apa-apa ya. Mungkin hanya dapat ya hanya dapat hiburan aja kan. Mungkin seperti itu gitu kan. Ya mana ada. Ya motivasinya ya karena kita mau jawab. Orang Kristen kan dikasih ini harus pergi memberitakan Injil ya. Saya dalam rangka saya menjalankan amanat agung dari Tuhan saya. Ya saya menjawab di Facebook saya jawab. Dulu saya hanya orientasi, saya menjawab tuduhan-tuduhan kekristenan, tapi lama-lama saya belajar kayaknya nggak efektif kalau saya hanya bicara tentang iman saya. Sekali-sekali saya buka juga kalian gitu. Karena dengan menjelek-jelekan, bukan menjelek-jelekan, menyalah-nyalahkan kekristenan bukan berarti kalian benar gitu. Itu kan sama kayak orang ngegosip gitu loh. Ya, kebenaran harus kalian tunjukkan juga. Kalian harus tunjukkan kebenaran kalian baru bisa membuktikan kalian benar. Bukan dengan cara Yesus bukan Tuhan, begini lah. Lalu agama kalian nggak berani kupas. Bagaimana cara kalian menunjukkan kebenaran agama kalian? Apa dengan cara mengatakan Yesus bukan Tuhan gitu kan? Yesus tetap Tuhan. Kebenaran kalian tuh harus kalian tunjukkan. Makanya saya bilang wah nggak enak ini, enak diadit kalau gua cuma ngomongin Kristen. Makanya sekarang saya ngomong juga tentang keislaman gitu. Harus dua arah sekarang, saya nggak mau enak di kalian nggak enak di gue gitu kalau debat. Ya. Begini pertanyaan selanjutnya begini ya. Soalnya saya tuh sekalipun saya tuh orang baru ya, tapi bisa merasakan gitu kan. Kan dulu tuh awal-awal kan saya mengenal komunitas diskusi lintas agama ini atau debat lintas agama ini kan. Ya justru yang lebih awal kan saya masuk tuh channelnya Pak Aceh gitu kan, bukan channelnya Muslim. Gitu. Awal-awal saya jumpai komunitas ini karena memang masa-masa Corona itu kan, masa-masa PPKM itu kan. Dan kita itu dibatasi oleh pemerintah, tidak boleh keluar rumah gitu. Akhirnya kan saya temulah komunitas ini. Nah, ketika saya itu sedikit mulai dikenal orang gitu kan, mulai aktif lah karena sering masuk Zoom-nya Kristen kan, dan itu banyak saya dapat kritikan dari kalangan Islam itu sendiri kan, apalagi ketika nomor WA saya sebarkan gitu, oh banyak sekali saya diprotes begini, kamu nggak usah lah berapologi gini, nggak cocok, kamu nggak pantas begini, memalukan Islam dan segala macam gitu kan. Gitu, nah, dari Islam yang ingin saya tanyakan, gitu ya? Makanya yang ingin saya tanyakan ke Ibu Uti, kalau dari kalangan internal Mbak Uti sendiri ya, ketika Mbak Uti itu berapologet, ada nggak kritikan semacam itu? Misalnya, oh janganlah Mbak Uti, berhentilah jadi apologet begini ngabis-ngabisin waktu gitu kan? Atau mungkin ada lagi sih yang protes gini, nggak usah lah Mbak Uti gini. Mungkin mereka menonton Mbak Uti itu kalah, mungkin akhirnya mereka sedikit kecewa kan? Akhirnya Mbak Uti dilarang gitu kan? Supaya jangan berdebat lagi gitu loh. Apakah ada protes-protes seperti itu Mbak Uti? Kalau saya bukan protes, nggak ada yang protes saya ya. Yang protes saya tuh mereka marah karena
Kalau saya kan hanya bicara tentang kekristenan gitu kan. Cuma sepertinya gaya saya hanya bertahan ya. Cuma pada masa itu saya ngelihat kalau saya nyerang-nyerang muslim waktu itu kan lebih garang dari sekarang. Nanti saya kena ITE lagi atau gimana, saya nggak nyaman gitu. Lagi pula panggilan kekristenan itu kan kita harus memberitakan Injil. Jadi sebetulnya saya mengikuti amanat agung aja, memberitakan Injil ya, meluruskan hal yang salah tentang kekristenan. Tetapi ternyata saya lihat juga nggak efektif gitu. Jadi saya nggak mau lagi bicara cuma satu arah tentang kekristenan aja, karena dengan terus menyerang kekristenan orang akan berpikir, oh iya ya Kristen salah ya, Muslim benar ya, buktinya dibelain terus gitu kan. Akhirnya saya bongkar juga, saya buka juga, karena saya juga kan dari Islam kan. Saya bilang Quran saya udah sampai belepotan, itu sampai rusak, itu saya pakai Quran peninggalan orang tua saya. Jadi saya baca Quran juga, walaupun saya nggak pakai bahasa Arab, tetapi saya punya pengetahuan, saya tahu doktrin keislaman itu, saya tahu banget gitu loh, saya ngerti. Nah, teman-teman saya yang Kristen, artinya ya sebentar. Mbak Uti itu ya sebentar, sedikit aja Mbak Uti, saya potong ya. Artinya Mbak Uti itu apa namanya, teman-teman dari Kristen itu mereka itu saya bilang ya kalau Mbak Uti itu hanya bertahan gitu ya. Mereka kesel artinya harus dua arah gitu ya. Iya, dulu kan. Jadi saya nggak banyak dukungan, udah lama gila setahun. Jadi kamu mah enak berapa bulan udah langsung 1000. Setahun saya nggak ada 75. Ada yang subscribe, abis itu turun lagi 60. Setengah mati satu ya, minggu depan ada lagi satu yang subscribe. Akhirnya saya bilang, aduh ngapain? Itu saya berdoa aja sama Tuhan ya. Saya bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, saya punya pengetahuan tentang Engkau. Engkau panggil untuk melayanimu gitu kan. Engkau panggil untuk memberitakan Injil. Kenapa Tuhan bikin saya gini? Bukan saya ini ya. Saya cuma bilang gini, Tuhan, kalau Tuhan mau pakai saya, Tuhan yang kasih ilmu tentang Engkau ini pada saya, jangan hanya untuk kalangan sendiri. Saya kepengen dikenal orang, Tuhan. Saya bilang gitu. Saya ingin agak dikenal, dan pemberitaan saya ini banyak juga dilihat orang gitu, supaya lebih luas jangkauannya gitu doang saya ngomong gitu. Saya nggak berharap Adit di YouTube itu, saya nggak berharap, karena udah berapa lama segitu doang, sama sekali orang Kristen gak ada yang dukung saya sama sekali. Padahal mereka lihat saya debat sama Dini, saya debat sama itu kan, sama Riva di tempat yang Muslim. Saya lihat di tempat Muslim saya lihat, saya nonton saya bisa sampai 200.000 orang loh, gila gitu kan. Tapi kenapa Kristen gak ada yang dukung saya gitu kan? Apa salah saya ya gitu. Jadi saya minta sama Tuhan, tolonglah Tuhan supaya saya dikenal. Mungkin karena mereka nggak kenal. Mungkin Mbak Uti sering kalah itu mungkin. Enggak juga, sampai pernah saya nggak pernah kalah seumur umur ya. Yang dibilang kalah itu pertanyaan nggak terjawab. Saya terjawab semua kalau soal kekristenan, nggak pernah gitu kan, nggak pernah. Saya nggak pernah kalah ya. Cuma mereka banyak ngeritik sih, jangan gitu caranya. Tapi saya masih bertahan karena saya mengikuti amanat agung. Nggak boleh kan kita bicara tentang kasih Tuhan aja. Tapi akhirnya ya boleh juga sih, saya harus bicara juga, karena bukannya saya nggak tahu tentang Islam, saya tahu juga gitu. Nah jadinya jadi ya itu, abis saya berdoa, tiba-tiba Pak Rudi Yohanes ingat saya gitu kan. Pak Rudi Yohanes ingat saya itu, langsung, Ibu saya mau kenalkan Ibu gitu. Ternyata Dit, aku mau kasih tahu ya soal main di YouTube ini pekerjaan Dit, bukan cuma pelayanan, pekerjaan juga. Jadi kalau kamu mau main di YouTube itu pol-polan juga di situ, anggap itu pekerjaan kamu 100%. Kita harus serius gitu loh. Karena nggak gampang dapat komunitas itu, nggak gampang. Saya udah ngalamin. Ya walaupun kita punya walaupun kita punya pengetahuan gitu ya, tetapi kalau orang nggak kenal kita ya nggak ini juga. Jadi kita di YouTube itu selain kita punya pengetahuan, kita mengerti itu ya, tapi kita juga harus berjuang untuk cari orang yang kenal kita gitu loh. Buat komunitas, membangun komunitas itu nggak gampang, susah. Saya udah ngalamin gitu. Saya udah ngalamin. Tapi begini Bu Uti, ini kan kalau membuka YouTube itu kategori agama dan kepercayaan ini kan berbeda kan dengan kategori yang lain ya, misalkan kategori memasak ya, atau apalah ya, servis sapi atau apa kan, tidak terlalu beresiko gitu kan, tidak berpotensi melanggar undang-undang IT kan. Nah sementara menjadi YouTuber debat lintas agama ini kan resikonya kan sangat tinggi Mbak Uti, ya kan? Seperti kita lihat contohnya kayaknya kasusnya Pak Kace kan, kan seperti itu gitu loh.
Apakah Mbak Uti itu gimana ya? Nggak punya rasa gimana ya? Khawatir atau gimana gitu? Ya khawatir Kan sih. Ya saya istilah khawatir lah. istilahnya ngeri-ngeri sedap gitu kan, ngeri-ngeri sedap Iya, gitu saya namanya. khawatir lah. Iya. Cuma yang saya lihat kan Pak Kacip bukan teman-teman debater yang laporin, orang lain kan. Iya, Hmm. selama ini debater bilang lapor-lapor nggak ada, debater nggak ada yang orang lain, debater muslim nggak ada juga gitu. Selama ini enggak. Lagi Iya. pula saya ya selama saya jaga verbal aja, menghujat sama mempertahankan, menghujat sama berdebat kan beda, Adit. Kalau menghujat Iya, melecehkan iya. kan beda. Iya. Asal jaga, Asal jangan monolog gitu ya. iya asal jaga ini aja kita ngomong. Misalnya ditanya Tuhan Yesus bukan Tuhan loh, saya ngasih tahu Yesus Tuhan, masa saya dibilang menghujat? Ya enggak lah. Iya, iya. Saya ngasih tahu itu ayatnya ada dalam ini orangnya muslimnya juga ada, ya enggak menghujat lah itu, ya bicara dialog. Dialog juga kan katanya enggak ini kan ada lah, boleh lah dialog, masa enggak? Ya kita harus jaga verbal aja sih sebetulnya. Pernah enggak kamu dengar saya menghujat? Kecuali keceplosan sebentar goblok. Ya, Enggak. sejauh Iya. yang saya tonton ini Mbak Uti ini masih dalam tahap yang wajar kok ya. Iya. Kalaupun misalkan Hati-hati. ada kehilapan, ya kehilapan sekali dua kali itu mungkin bisa dimaklumi ya. Iya. Yang namanya juga manusia kan nggak ada yang sempurna kan, manusia kan tempatnya hilaf kan. Kalau sekali-sekali sih ya maklum lah kan, namanya orang berdiskusi itu, apalagi berdiskusi agama kan. Ya Iya. tensinya bisa naik juga sih, ya nggak masalah gitu kan, seperti itu. Ya sejauh kita tidak monolog aja ya, menafsirkan kitab orang kan, seperti itu. Nah, yang sering saya tonton juga ya, ini kan saya open baru di dunia ini Mbak Uti ya. Kalau saya perhatikan Mbak Uti itu kalau debat ya, baik itu debat H2H ya, kadang-kadang debat apa namanya, diskusi santai dengan teman-teman muslim itu, Mbak Uti itu selalu masuk ke channel muslim ya kan, bahkan di channel muslim itu misalkan di channel Bang Aristo gitu kan. Nah, yang jadi moderator di situ orang Islam ya kan. Terus yang punya channel orang Islam ya kan. Nah, sementara Mbak Uti ini kan dari Kristen sendiri gitu loh. Nah, pernah nggak sih berdebat dengan narasumber Islam itu di tempat di channelnya Kristen maksud saya kan, dan yang jadi moderatornya Kristen itu, apakah pernah itu Mbak Uti? Maksudnya berdebat di channel Kristen nggak pernah sih, saya aja yang masuk ke Iya. sana. Orang Islam mah nggak mau masuk tempat Nggak. saya, nggak pernah. Saya aja. Itu alasannya kenapa Mbak Uti ya? Apakah channel Kristen itu nggak ada yang bisa netral atau gimana gitu? Saya nggak Soalnya ngerti. kalau kita perhatikan, Saya nggak ngerti saya. Nggak tahu. ya soalnya kalau saya perhatikan ya seperti channel Bom Bom, channel Pak Yusuf dulu waktu masih aktifnya kan, Mm-mm. susah sekali untuk berlaku adil gitu loh. Maksudnya selalu main keroyok gitu kan. Mungkin itu yang menjadi bahan pertimbangan narasumber Islam kan, nggak mau apa? Ya sama masuk juga ke sih mungkin Dit. itu, Saya gitu. kalau masuk itu tempat HMC dikeroyok abis, makanya saya males masuk. Tapi saya males masuk itu bukan karena apa, karena yang dibahas itu pribadi personal, bahas yang ini, bahas si itu, si ini, nggak dibahas teologi. Makanya saya nggak mau masuk lagi tuh di HMC, karena dia menyerang personal, istilahnya dia menyerang itulah, ngomongin ini, ngomongin itu, lalu betul apa muji-muji diri, jelek-jelekin orang. Itu kan kayak sistem gosip. Saya nggak mau yang gitu. Kalau mau berdebat tentang ketuhanan. Nah, saya kalau masuk di situ kan habis saya juga dibully. Tapi saya mau orangnya itu. Karena saya pikir ini perdebatan selesai habis itu ya sudah, saya nggak baper. Kalau orang lain kan pada baper gitu kan, sakit hati gitu. Saya emang enggak, udah selesai mah udah, nggak saya pikirin. Ya emang begitu orang berdebat gitu, udah biasa gitu kan. Nah, saya kadang bingung, Ya, ada teman-teman, berarti saya kadang bingung, ada teman habis itu saya nggak mau lagi sama dia, amit-amit gitu. Saya bilang ngapain sih lu baper gitu, kalau masih baper jangan jadi pendebat gitu. Jangan jadi berarti debater. Mbak Uti Iya. ini ya berarti Mbak Uti sama lawan debatnya itu ya Hmm. nggak pernah punya rasa dendam gitu ya? Nggak Mbak Uti, pernah, setelah ya debat udah selesai gitu loh. Mau dilaporin apa teriak-teriak ya udah, habis itu ya selesai. Oh ngapain, masa mau dijadikan perkara gitu. Orang kita hari-harinya berdebat, kalau misalnya semua dijadikan perkara ya banyak banget perkara saya gitu kan. Saya jadi nggak pernah baper, bodo amat gitu. Selesai habis itu juga ketemu lagi ya sama Farhan kan, teriak-teriak habis itu kan ketemu lagi sama dia ya. Dialog lagi ya, seperti itu. Saya nggak baperan saya orangnya, Iya. sama sekali nggak baperan. Betul. Ya, ya seperti yang kita lihat kemarin ya, saya kan sudah nonton itu videonya HMC ya. Nah, Itu lab mereka kan lagi jemput Luga gitu loh. Bahkan Oh, gitu ya? saya Oh. lihat HMC itu makan bareng sama Luga. Bahkan Luga diajak keliling di situ kan.
Iya, katanya mau beli rumah, katanya luga kan seperti itu ya. Saya lihat kok akrab sekali mereka ya. Ternyata mereka tuh gontok-gontokan itu hanya ya di dunia maya ini aja ternyata ya. Tapi ketika Ya, mereka bertemu di iya. di duta ya akrab kali mereka ya. Ya saya kan sama Pak, Demikian juga, Pak. saya kan sama Pak Juma, mereka tuh orang-orang lama, jadi saya berani-berani aja. Itu kan ada segala Rifa, Nandar itu kan orang lama, orang-orang lama di grup ya biasa aja. Sama si Dini saya musuh bebuyutan banget. Cuma saya malas sama Dini tuh mulutnya emang tajam, saya males. Dia nyerang fisik, saya males. Bukan karena apa, saya males gitu. Bukan saya baper, dia nyerang fisik gitu. Bilang saya jelek lah apa, padahal saya kan gak jelek, saya cantik banget ya. Ya perempuan cantik lah. Iya, Kalau iya. laki-laki cantik kan susah Mbak Uti. Iya, iya. Oke. Iya. Nah, Oke, terus? apa namanya Mbak Uti ini kan ya dibilang kan pemain lama sudah kan di dunia debat ini kan. Artinya Mbak Uti ini kan sudah banyak tahu lah tentang Islam gitu kan. Yang walaupun ya tidak terlalu hebat gitu, tapi kan paling tidak kan sudah tahu lah apa itu agama Islamnya kan yang sesungguhnya gitu kan. Nah, pertanyaan saya itu apa sih yang membuat Ibu Uti itu tetap yakin ya dengan agama yang Mbak Uti yakini sampai sekarang gitu loh, sampai imannya tidak goyang gitu kan? Iya. Padahalnya Mbak Uti ini kan berdebat ini kan sangat kritis sekali kan, bukan lagi dari konsep ketuhanan yang diserang, bahkan kitabnya juga diserang gitu kan, mulai dari original text dan segala macam, luar biasa kan kritiknya gitu loh. Nah, apa yang membuat Mbak Uti kok masih tetap yakin dengan agama Mbak Uti sementara lawan debat sudah begitu banyak menembakkan peluru ke Mbak Uti gitu loh? Gimana itu Mbak Uti? Ya yakin ya, karena kita kan agama saya kan punya, saya tahu dua-duanya, Dit. Saya bilang saya tahu dua-duanya. Kita bisa membandingkan lah mana yang betul Tuhan, mana yang cuma ngaku-ngaku gitu loh. Ya kan kita bisa membandingkan. Lagi Tuhan kami itu nggak sama dengan Tuhanmu. Tuhan kami itu ada gitu loh. Ya biar nggak kelihatan tapi keberadaannya itu nyata. Kami mengalami dia. Ketika saya mau mati kemarin, saya minta Tuhan panjangkan umur, dikasih, Dit. Terserah kalian mau percaya atau tidak. Kemarin saya nggak punya duit, saya minta sama Tuhan, dikasih gitu loh. Tuhan menyertai saya gitu loh. Itu bedanya orang Kristen, Tuhannya itu ada gitulah ya teman-teman ya. Dirasakan, dialami. Ya kalau ini ya contohnya ya, contoh kemarin. Nah, kemarin nih waktu retreat nih ya. Waktu retreat nih, kamu mau tahu nggak? Ya waktu retreat saya tiba-tiba ulu hati saya ketutup gitu kan. Ketutup, benar-benar ketutup. Saya kan ada asam lambung, entah saya salah makan apa sebelum tidur, jadi tiba-tiba saya terbangun, ulu hati saya gede banget rasanya, udah sesak napas karena udah lambung itu udah tertutup. Kan orang-orang banyak meninggal karena dibilang katanya angin duduk. Nah itu dia kan. Waduh, udah keringet dingin. Mana saya di hotel sama anak saya, bukan di hotel, itu di villa tempat kita nginep retreat itu rame-rame kan. Saya tidur sama anak saya lihat anak saya tidurnya enak banget. Ya udah saya nggak mau bangunin dia. Saya udah siap tuh, Dit. Waduh, mati nih gua pikir gitu kan. Napas sudah sesek, udah keringet dingin, udah kering udah gimana gitu rasanya kan. Saya nungging supaya saya kentut gitu, nggak bisa juga gitu kan. Udah saya cuma ngomong Masuk gini. angin. Iya, nah kalau kami Masuk orang angin kata orang Jawa itu. iya, maka kami orang Kristen mah nggak takut. Ya, abis dah gua, ya udah Tuhan, saya siap nih. Udah ngebayang gua terbang gitu doang. Nggak ada takutnya bakalan masuk kena api neraka, nggak ada, malah seneng. Waduh, gua mau masuk surga, gua mau melayang-layang. Gitu pikiran saya mah begitu. Cuma saya bilang Tuhan saya siap, udah. Tapi Tuhan ngomong, kamu lihat itu di dalam dompet, di dalam tas kamu tuh ada obat katanya gitu kan. Ada obat di dalam tas kamu, minum obat lansoprazol, obat di dalam tas saya ada satu. Bener saya buka, wah ada suara hati bilang gitu, bener ada satu, saya minum sembuh. Nah kayak gitu Tuhan kami tuh kayak gitu, Dit, ada gitu loh. Dan dia mengasihi kami tuh diunjukin bener-bener. Makanya orang Kristen itu punya iman yang teguh, seteguh-teguhnya, karena ditambah dengan keberadaan dia itu nyata gitu loh, bukan cuma ada di teori, enggak, nyata gitu loh. Nih satu nih ya, saya butuh duit nih, ntar sudah nyata itu maksudnya kayak iya, ya gini, begini. Dia kan ada juga gitu saya loh, pernah itu dia berdiskusi dengan Bang Juwis namanya ya. Dia Juwis. bahkan di situ mengaku pernah ketemu Tuhan katanya. Ya Dia iya, kata memang Bang begitu Juwis orang itu ya. Kristen banyak, Dit, banyak sekali begitu-gitu. Karena ada Oh, Tuhan Yesus gitu. itu, ada dia. Ya namanya ada ya adalah keberadaannya dirasakan. Jangan bilang ada tapi nggak ada keberadaannya. Nih saya pernah nih satu kali nih, Tuhan besok saya harus bayar, saya butuh duit 1,5 juta, saya nggak punya uang gitu kan. Udah saya berdoa, kan kita kan di Alkitab kan suruh berdoa pagi-pagi, subuh-subuh. Ya udah saya berdoa, saya minta Tuhan Yesus tolong kasih saya uang, saya nggak punya tapi saya harus bayar. Kalau nggak saya dikejar-kejar kayak maling Tuhan gitu kan. Saya nggak mau gitu. Kamu tahu nggak?
Langsung tuh Tuhan jawab, langsung Tuhan jawab. Abis saya berdoa langsung HP saya bunyi tengah malam jam 3. Tuh, kamu bayangin. Ada orang, Ibu Ti katanya, saya mau belajar dong, satu paket berapa? Satu paketnya 1,5 juta, 2 juta lah gitu. Saya dapat 500 lah sisanya gitu kan. Satu paketnya 2,5. Ya udah, mana rekening Bu Ti? Gitu. Dalam sekejap mata dijawab. Nah, kayak gitu Tuhan kami itu, makanya menyenangkan. Menyenangkan hidup dalam Tuhan Yesus itu. Dijawab doa kita. Ya, tapi begini Mbak Uti ya, apa namanya? Saya rasa kurang tahu ya kalau jadi YouTuber itu kan dapat penghasilan kan, apalagi kan minimal 1.000 subscriber kan 4.000 jam tayang itu kan udah dapat iklan ya. Artinya sudah bisa dimonetisasi ya kan, dan dapat apa AdSense kan seperti itu. Nah, pernah nggak sih Bu Uti itu membuat konten itu yang penting apa? Malam ini apa hari ini saya mau buat konten gitu lah. Nah, terserah lah temanya apa, nggak penting banget gitu kan. Yang penting gue dapat video ya, dapat konten, dapat iklan ya selesai gitu kan. Mau isinya apa ya terserah lah, nggak peduli gitu. Pernah nggak berpikir masa bodoh nggak gitu? Bisa. Saya kalau nggak ada bahan, saya kan nggak live. Saya nggak tiap hari live. Saya nggak bisa kalau asal ngomong, asal ngoceh, ketemu kayak orang itu ngomong-ngomong karena dia udah punya follower gitu kan, udah follower banyak, asal ngoceh sekali itu 15.000 gitu. Saya bingung asal ngoceh cuma saya nggak ada di saya kalau live saya pasti ada yang saya bahas, ada ininya. Dan saya juga lihat nggak banyak yang tempat saya mah nggak banyak, terlalu banyak. Sejak saya sakit itu kan viewer saya nurun abis. Saya sekarang terseok-seok. Kamu bisa lihat aja. Paling banyak itu nanti setelah itu saya naikin lagi ya kan, saya masuk lagi, saya bikin video yang baru kan itu turun nggak dilihat lagi, saya naikin lagi, baru tuh orang lihat tuh. Kayak kemarin sama Pak Max itu, Max Milenius, karena saya naikin lagi orang-orang baru lihat, baru dapat 30.000 orang yang nonton gitu kan. Terus satu lagi saya naikin lagi, baru mereka nonton tuh 20.000 gitu kan. Puji Tuhan. Tapi sejak saya habis sakit, saya berjuang lagi nyari viewer saya kabur. Iya, lama nggak live soalnya. Lama nggak live. Jadi dari situ kita lihat YouTube itu juga bukan cuma pelayanan, bisnis juga. Jadi harus dikembangkan, dijaga, dipelihara gitu loh. Makanya kita harus kasih konten-konten yang menarik. Orang-orang itu ya, kalau nggak menarik ya tetap aja. Bukan kalau orang Kristen itu nggak fanatisme, Adit. Bukan karena fanatisme mentang-mentang Kristen, enggak. Kalau nggak bagus ya enggak gitu loh. Nggak bagus ya nggak di-subscribe gitu. Orang Kristen tuh begitu, bagusnya begitu orang Kristen, bukan soal fanatisme, enggak. Ya kalau misalnya dia sebel gitu kan sama yang ini ngambil konten gua, ya tetap aja di ini gitu, tetap aja di strike, padahal teman Kristen sendiri. Ya karena orang Kristen itu di jalurnya aja gitu loh, nggak ada karena rasa fanatisme, enggak. Kalau nggak bagus ya nggak bagus gitu. Ya seperti itu. Kalau nggak bagus ya ditinggal walaupun sama orang-orang Kristen. Gitu. Ya apa namanya? Kan pendapatan saya rasa kalau viewernya itu satu konten itu di atas 2.000 ya, atau bahkan bisa nyentuh di atas 4.000 5.000 itu kan sudah luar biasa itu kan. Artinya pendapatan kan sudah lumayan gitu kan, sudah cukup untuk keperluan biaya operasional gitu kan. Kalau kita perhatikan kan pernah saya nonton itu channelnya Pendeta Rizwi Lubis ya. Dia di situ kan menayangkan video sidangnya PMKC gitu kan. Nah, tetapi bahkan viewer itu sampai nyentuh 20.000 lebih loh, itu luar biasa kan. Artinya kalau 20.000 viewernya itu berarti dia itu sudah dapat paling tidak sudah di atas 200.000 itu kan. Iya, tapi dalam satu hari satu hari itu kan 20.000 itu viewernya itu berapa lama dia dapat itu. Iya, tetapi yang saya heran itu kok masih ya di link deskripsinya itu ditaruh begini ya, dukung perjalanan Rizwi Lubis ya ke Ciamis katakannya dengan nomor rekening sekian gitu loh. Saya rasa kalau perjalanan ke Ciamis itu nggak sampai sih, ngabis sampai puluhan juta gitu kan, paling ya mungkin 500 udah cukup ya saya rasa ya, udah terlalu mahal sih. Apa kan di Sujubi kan tinggal di Jakarta juga kan. Nah kan itu niatnya pun kan ingin membantu Pak Kacek gitu loh. Kok masih kurang aja gitu loh, kan sudah dapat penghasilan dari YouTube kok masih masang nomor rekening gitu loh. Itu gimana itu Mbak Uti? Saya rasakan sudah cukup lah itu ya dengan penghasilan dari YouTube itu. Kenapa harus minta jemaat lagi gitu loh?
Kan apalagi masa-masa susah seperti sekarang ini kan, masa corona ini kan Hmm. masa-masa sulit lah, ya kan. Saya rasa jemaat juga ya mungkin ya ada kebutuhan lain gitu kan. Kan seperti itu Mbak Uti. Itu gimana itu Mbak Uti? Ya, saya mah nggak bisa ngomong soal orang ya. Duit mah buat orang mah nggak ada tuh, nggak ada kurangnya sih. Ya kalau dia masih tambah ya tandanya Iya. masih kurang itu saja. Kita kan nggak tahu dalamnya orang. Ya kita mah nggak tahu Oke, dalamnya siap. orang, kita nggak ngerti. Saya nggak bisa ngomong karena itu di luar pengetahuan saya. Saya ngomong apa yang saya tahu ya. Kenapa dia masih pasang itu Oke, ya siap. saya nggak ngerti ya. Saya nggak tahu. Jadi jangan maksain saya untuk bergosip. Saya nggak bisa. Saya nggak mau gosip. Oke, siap. Memang nggak gosip Siap, siap. ya. Mungkin begini berarti ya. Mungkin hanya 4 pertanyaan saja mungkin ya. Hmm. Tapi syaratnya begini, untuk teman-teman di live chat, saya kasih kesempatan buat pertanyaan di live chat, nanti saya angkat ya. Syaratnya pertama begini, tidak boleh nyerang pribadi ya. Terus tidak boleh juga nyerang keyakinannya gitu kan. Kalau mau bertanya kepada Mbak Uti ya tanya saja yang wajar-wajar saja ya. Ya, hari ini Nah, kita kalau baik-baikan pertanyaan ya. itu Hari ini kita baik-baikan Ya. ya, nggak usah berantem-berantem Ya, ya. Bagaimanapun oke. kita Ya, oke. NKRI ya, Muslim. Oke, siap, Iya, siap, siap. iya. Oke, artinya kalau pertanyaannya itu sekiranya menyerang pribadi atau apa, nggak saya angkat nanti, nggak saya tanggapi lah seperti itu ya. Iya. Oke, untuk teman-teman yang di live chat, mungkin mau titip pertanyaan ketika jadi di live chat, nanti saya angkat ke atas ya. Nah, nanti kita ditanggapi oleh Mbak Uti. Oke, saya tunggu ya, mulai sekarang ya. Silakan buat pertanyaannya untuk teman-teman. Tentunya pertanyaan yang mempesona lah ya. Jangan nyerang pribadi. Pokoknya jangan berbau sara lah ya. Tanya yang wajar-wajar saja gitu kan. Soalnya ini kan kita sebentar lagi mau tahun baru ini. Seperti itu kan. Iya, udah mau Oke. kiamat deh. Ntar katanya mau ada varian baru loh, bahaya banget. Apa itu? Iya, mau Corona. varian baru. Iya, mau varian baru itu lebih parah lagi loh. Ini kita kan masalah Covid ini belum selesai karena masih ini. Kalau saya mau bilang mah hati-hatilah ya, semua orang mati. Saudara saya mati, masih muda cakep-cakep mati corona 2. Saya aja satu keluarga kemarin, satu keluarga Adit, satu keluarga rumah saya kosong sepi. Yang nggak kena Covid cuma anak saya, yang karena dia seminggu sebelumnya dia pergi vaksin sama temennya. Ya selamatlah dia, tetapi dia dikirim Tuhan untuk ngurusin kita ya. Sekeluarga kita masuk rumah sakit yang berbeda-beda, tetapi yang paling parah itu saya. Saya udah ngalamin teman-teman ya, mau menghadapi maut itu kayak apa rasanya. Jadi ya jaga-jagalah ya, jangan sampai kena covid kalau stamina bagus sih masih nggak apa-apa, tapi kalau kita masih punya komorbid kayak saya kemarin itu kan, saya pas lagi batuk, saya ada lambung, wah itu udah mati teman-teman ya, mati gampang sekali, cuma di hidung mati, Tapi kan, cuma di hidung. tapi kan sudah dijamin pasti masuk surga, mau ngapain pula sih Iya. takut mati? Kan begitu rumusnya. Ya kan kan dikasih Ya kan? kodrat manusiawi itu kan, mereka dikasih pertahanan hidup. Orang cicak aja kalau dia merasa nggak aman dia lepasin ekornya, itu kodrati Adit, kodrati. Oke, siap. Semua orang itu dikasih kodrat insting bertahan hidup, semua orang itu bukan karena takut mati, enggak, memang begitu. Dia ular juga itu dia kabur, walaupun dia udah sengsara, dia nggak mau hidup lagi, tetapi dia kabur gitu. Semua orang itu begitu Oke. kodrati. Oke, siap. Bertahan hidup itu Ini sudah ada pertanyaan ini mau kita angkat ya. Ah. Ini lumayan nih pertanyaannya. Ya. Ini dari Bang Iswandi Idris ya. Ini pertanyaannya, Buti, saya mau tanya. Ya. Faktanya Tuhan Buti ada Tuhan Bapa dan Tuhan Yesus. Benar kan Buti? Ya, kalau Bagaimana dibilang pertanyaannya? faktanya Tuhan Iya. Bukti ada dua, enggak tuh. Kalau dibilang dua, kami nggak bilang Tuhan kami Esa. Lagi pula, kalau memang kami itu Tuhan kami tiga, masa sih kami menyangkali Tuhan kami tiga? Itu kan musyrik. Tuhan kami nanti marah, kami masuk neraka. Ya, karena Tuhan kami satu, makanya dibilang satu. Kalau misalnya Tuhan saya tiga ya, kesalahan di Muslim kan gitu, katanya orang Kristen menyembah manusia. Enggak, bukannya pinter-pinternya kita. Siapa sih mau masuk surga, mau masuk neraka gitu loh. Ya contohnya gini, siapa sih yang mau masuk neraka, udah tahu Tuhannya tiga, tapi dibilang satu. Udah tahu Tuhannya manusia, tapi dituhan-tuhankan. Enggak kayak gitu. Bukan karena begitu. Enggak ada orang yang mau mati konyol. Ya udah tahu salah dibetul-betulin. Enggak. Ya karena memang Tuhannya begitu, memang Tuhannya Esanya itu Esa Tritunggal, dan satu-satunya yang sejak awal peradaban manusia itu Allah Tritunggal. Ya, yang namanya tauhid Oke. itu baru ini dikenal gitu loh, ya.
Oke. Baru ini. Oke, jadi begini ya untuk teman-teman yang di live chat, kalau buat pertanyaan itu mending begini aja ya, nggak usah dibuat pertanyaan yang berkaitan dengan agama Iya, dulu lah ya. lanjut nyantai aja ini Mungkin kita. ya mungkin sesuai dengan materi yang saya angkat tadi ya. Materi yang saya bicarakan tadi sama Mbak Uti itu lebih nyambung ya dengan tema kita hari ini gitu ya. Soalnya hari ini kita stop dulu ya, untuk tema ini kita bicara agama gitu kan. Ya mungkin seputar apa namanya, untuk teman-teman yang mau buka yang mau jadi YouTuber pemula kan, ya paling tidak kan bertanya lah gimana apa suka dukanya kan begitu gitu kan. Nah, Iya, soalnya mengambil kategori ini tuh ya ngeri-ngeri sedap loh ya. Salah ngomong tuh bisa dilapor soalnya ya. Iya emang. Repot soalnya ya itu. Iya, sebetulnya nggak cuma di Terka- Kristen, ya kenyataan juga Muslim juga bisa kena ciduk. Itu ya Waloni udah teriak-teriak, udah sesumbar kayak apa kena ciduk juga. Iya. Iya, bisa juga Muslim juga bisa kena ciduk gitu. Jadi jangan jangan mengaku kalau Kristen doang yang kena ciduk. Ya kamu juga bisa kena ciduk, Dit, kalau kamu macem-macem. Selalu aja. Iya, makanya jangan sok-sok aja dikirain cuma buat orang Kristen. Enggak, kamu juga. Gitu kan? Ntar. Iya. Ini apa nih Bu Uti, debater Muslim yang paling menyebalkan atau menantang? Oh ya ini. Ini Bu Uti ada ini pertanyaan ini dari nickname-nya Nim pula ya. Ini pertanyaannya Bu Uti ya, debater Muslim yang paling menyebalkan atau menantang siapa? Mungkin maksudnya begini pertanyaan ini Bu Uti. Debater Muslim itu yang paling menyebalkan atau yang paling sangat menantang untuk Mbak Uti gitu kan, atau bisa dibilang itu ya lawan tangguh lah seperti itu ya. Mungkin lebih kurang seperti itu mungkin pertanyaannya itu Mbak Uti. Siapa Mbak Uti kira-kira? Apakah saya? Enggak sih, saya itu siapa ya menyebalkan dengan ini yang bukan menyebalkan itu artinya dalam karakter ya. Yang karakternya itu Iya. si Dini, saya nggak suka, karakternya nggak bagus, itu saja. Menyebalkan sebel bukan karena masalah doktrinnya, tapi menyebalkan karena sikapnya, sifatnya gitu. Kalau udah marah asal ngomong aja gitu. Saya kan nggak bisa balikin dia menghujat, saya kan nggak bisa balikin. Kalau saya balikin lagi kan artinya saya sama dia. Hujater berdua. Jadi saya ya udah paling nyebelin, makanya kayaknya saya ya hindarin aja gitu. Karena menyebalkan bukan karena saya takut dia punya argumen, enggak. Ya itu. Kalau Nandar itu gimana Bu Uti? Nandar Soalnya mah nggak ada Nandar kan isinya. Nandar mah cuma gaya-gaya doang. kan menguasai original tag gitu loh. Original apaan yang dipakai yang artikel palsu melulu? Alkitab entah dari mana-mana, kitab Thomas lah, kitab Magdalena lah, orang itu bukan kitab kita. Ngapain kayak gitu? Nggak ada, si Nandar itu nggak ada isinya, dia cuma gaya-gayaan doang. Bisa bahasa Ibrani bukan berarti artinya Kristen salah, enggak. Ya, karena kita orang Kristen itu justru kita itu disuruh berbahasa semua bahasa. Diutus kepada semua bahasa. Jadi salah ketika orang Muslim mengatakan kenapa itu Yesus bahasa Aram atau bahasa Yunani. Loh, itu urusan kalian karena kalian memandang konsepnya kalian itu seperti konsep kami. Sedangkan kami diutus langsung dengan bahasanya. Ya itulah sebabnya diterjemahkan, nggak ada masalah. Jadi nggak bisa dijadikan itu masalah buat kekristenan karena memang justru disuruh pergi dengan bahasanya. Kami harus mempelajari. Bahkan ketika Yesus naik ke sorga itu diutus Roh Kudus, lalu murid-murid itu langsung bisa berbahasa bahasa yang asing. Nah itu justru itu untuk itu. Makanya kami nggak masalah mau ada Yesus bahasa Aram lalu dimasukkan ke dalam bahasa Yunani, masukin Ibrani loh. Memang itulah yang disuruh berbahasa. Semua mereka langsung berbahasa yang mereka tidak tahu sebelumnya. Nah kalau Muslim kan enggak, harus bahasa Arab gitu loh. Ya harus bahasa Arab dengan bahasa kaumnya gitu. Ya kalau kami ya itu dia, jadi nggak bisa disalah-salahin. Kenapa Yesus bahasa Arab lalu bahasa Yunani? Loh bodoh amat, emang begitu disuruhnya gitu ya. Karena beda doktrin. Iya. Ini agak privasi pertanyaan ini, boleh enggak ya kita angkat ya? Apa itu? Aduh, buat pertanyaan yang bagus sedikit lah, friend ya. Gak asik juga pertanyaan ini ya. Ini terlalu privasi kalau itu. Apa dia bilang? Nah, ini Mbak Uti. Dia enak aja, no, Bu Uti janda, sorry Bu, ya. apakah Mbak Uti ini sudah janda? Agak, saya punya suami bro. Saya punya suami saya baik-baik saja. Ada suami satu, nggak banyak-banyak. Ya iyalah.
Kalau laki-laki itu Mbak Uti punya istri 2 atau 3 itu kelihatan gantengnya ya kan. Nah kalau perempuan punya suami 2, waduh ngeri pula itu, kelihatan apanya saya nggak tahu lah ya. Jawab sendiri lah. Pret. Pret kalau suami punya istri, kalau saya mah amit-amit pret. Saya mah amit-amit kalau suami saya kali lagi. Bang Aditya, kapan buat jadwal Mbak Uti H2H dengan Bang Palen dan Yisak? Gimana ya? Udah bosen sama Valen tahu dulu. juga sih. Sama Valen di WA tuh udah sering, udah bosen. Sama Yisak juga bosen. Ini orang-orang lama, Dek. Bukan baru-baru, udah bosen sama mereka itu. Yang mereka gadang-gadangkan itu cuma bahasa Ibrani, tetapi ayat-ayatnya, dalil-dalilnya nggak ada yang dari Alkitab, nggak punya dalil sendiri, punya kitab sendiri, ya nggak nyambung lah. Ngapain saya, orang dia punya kitab sendiri, saya punya kitab sendiri, nggak nyambung. Dia nggak pakai Alkitab yang bahasa yang saya baca ini. Dia kan Yisak sama Valen itu kan Yahudi Samaritan itu kan baru ada tahun berapa? Itu bukan orang-orang agama yang dibawa oleh Musa, bukan. Sedangkan saya di dalam kitab perjanjian lama itu ya orang-orang Yahudi yang dibawa oleh Musa keluar dari tanah. Mereka itu bukan, kalau Yisak itu bukan, mereka Samaritan. Kamu baca deh, Samaritan itu yang memisahkan diri dari Yahudi, ya. Bukan agama yang saya pelajari. Jadi ngapain saya berdebat sama yang nggak nyambung. Walaupun dia ribut-ribut Ibrani kan, tetapi saya juga nggak goblok-goblok banget. Saya nggak bicara bahasanya, saya bicara doktrinnya. Dia bukan yang kami pelajari, bukan di kitab perjanjian lama, bukan ya. Beda, dia punya kitab sendiri. Ya, Samaritan tuh punya kitab sendiri, ya. Yahudi entah dari mana itu, ya. Oke. Aduh, hujan deras pula tempat saya lagi. Tidak apa-apa lah, tapi tidak terlalu besar kayak tadi ya. Jadi untuk teman-teman yang di live chat yang mau bertanya, kalau pertanyaan yang berkaitan dengan kitab-kitab, nah saya angkat dulu. Itu karena di luar tema saya. Kalau mau bertanya sesuai tema saya angkat ya. Nah ini ada bagus ini pertanyaannya ini. Ini mantap ini. Ini dari Dede Halimudin ya. Buti, kalau debater muslim yang hebat pemaparannya dalam debat siapa katanya Buti? Kagak ada. Yang Buti rasa paling hebat. Nggak ada. Nggak ada, justru Pak siapa kemarin Pak macam-macam ahli aja udah habis saya kulitin. Kamu nggak lihat orang bohong aja tuh, bohong masa dibilang katanya Yusuf, artinya Yusuf orang asing, kan salah. Mana ada Yusuf di Alkitab orang asing? Yusuf ada silsilahnya, yang dia kira orang asing itu kan Yusuf dari tanah Mesir. Lalu dia bilang katanya Yesus anak pezina. Mana ada di Alkitab kayak gitu? Ya udah nggak ada yang pemaparannya. Walaupun dibungkus dengan bahasa Yunani, bahasa ini, kitab itu, tetapi kitab yang dipakai kan nggak ada yang benar itu kan. Masa kitab tahun 1600 yang dipakai kitab tahun 1500 loh. Itu kan bukan kitab kami gitu loh. Nggak ada yang benar. Saya bilang nggak ada yang itu. Tetapi begini juga sih Mbak Uti, kalau orang terbatas agama itu yang menilai itu maksud saya itu yang menilai itu benar atau salah, atau kalah atau menang, itu kan penonton yang menilai, kan bukan diri kita Mbak Uti. Ya udah biar aja, tapi ya kan? Penonton bodoh-bodoh amat. Kalau kebenaran ya kebenaran gitu. Itu kenapa nih? Hujan ya? Ya hujan deras sekali Mbak Uti, aduh. Oh gitu. Saya ini atapnya asbes, soalnya kan begini. Dulu kan musim gempa itu kan, gempa di Lombok itu, jadi banyak rumah yang roboh kan. Yang roboh tuh paling parah itu yang pakai atap genteng. Makanya orang daerah saya tuh pada trauma bikin rumah itu dengan genteng lagi. Makanya mereka pilih spandek gitu, lebih ringan gitu loh. Tetapi resikonya ya seperti ini, suaranya nih kampung nih. Gak dengar apa-apa saya ini. Iya ya. Aduh. Gimana Mbuti? Ini hujan deras ini. Kita tutup atau kita bagi link ini? Tutup aja. Saya mau sama ini udah wawancara nanti ganti. Gimana? Tutup aja, nanti saya wawancarain kamu juga ya. Oke, siap ya, Oke, jadi begini teman-teman ya, kita akhiri aja ya, soalnya cuaca daerah saya ini kurang mendukung ya, hujan deras ya. Saya nggak bisa dengar apa-apa ini karena rumah saya ini atapnya asbes, ribut kayak ada sepur lewat gitu loh ya. Oke,
Oke, terima kasih Mbak Uti telah menyempatkan waktunya di tempat saya Mbak Uti ya. Insya Allah nanti kalau Mbak Uti undang saya nanti saya ke sana ya. Iya. Sekali lagi terima kasih banyak Mbak Uti telah bergabung ya. Sekira ada pertanyaan yang kurang berkenan ya, ada kepeset lidah sehingga membuat Mbak Uti tersinggung, ya saya minta maaf Mbak Uti ya. Kita tetapkan KRI Mbak Uti. Iya, NKRI harus NKRI ditegakkan harus teman-teman hati-hati. ya. Jangan ada Oke, sakit ya. hati ya. Seorang apologet dilarang baper, nggak boleh baper. Kalau masih baper jangan jadi apologet ya, Adit, itu saja ya. Ya, terima kasih Oke, teman-teman. mungkin Ya, makasih. sebelum ditutup mungkin closing aja Mbak Uti, di closing aja Mbak Uti, silakan. Ya, Sebelum terima saya tutup. kasih saya sudah diundang ya. Terima kasih untuk Ramatama untuk hari ini ya. Saya menerima undangan dari Adit ya, karena kita masih dalam NKRI ya. Saya sama Adit biar gontok-gontokan, biar marah-marah dengan bukan cuma Adit, dengan yang lain saya nggak pernah baper gitu. Jadi ya dibalik itu ya kita kenapa enggak kalau kita masih bisa berbicara dengan baik gitu, masih bisa bersay hello ya teman-teman ya, karena kita masih ada di dalam NKRI dan yang menentukan kita itu baik atau tidak adalah Tuhan, bukan kita, bukan orang lain gitu ya teman-teman ya. Maaf kalau ada salah kata ya, maaf kalau saya ada menyakiti kalian ya, itu karena tegangnya keadaan waktu berdebat, karena masing-masing harus mempertahankan kebenarannya ya. Tetapi di luar itu saya sama sekali tidak pernah berniat untuk menyakiti, menghujat atau memfitnah atau menista ya, karena keluarga saya ya, jujur keluarga saya sendiri masih muslim ya, dan mereka tahu saya ini siapa gitu ya. Saya sama paman saya, sama maci saya, paman saya tuh masih suka berdebat, tapi dulu, sekarang kami sudah berhenti ya, karena paman saya udah tua, lebih baik bersayang-sayangan aja, nggak usah debat-debat lagi. Ya itu teman-teman ya, terima kasih Adit sudah diundang, terima kasih. God bless Adit. Ya, Adit udah tutup. Oke, terima kasih Mbak Uti. Sama-sama. Aduh, berisik kali. Oke, tak terasa sejam sudah kita lewati ya. Sangat alami sekali, setiap ada pertemuan pasti ada perpisahan ya. 1 jam telah kita lewati, 1 jam usia kita bertambah, dan 1 jam pula umur kita berkurang ya. Marilah kita mempergunakan usia kita sebaik-baiknya ya. Marilah kita mencari kebenaran dengan kerendahan hati dan dengan hati yang ikhlas ya, tentunya mengedepankan kejujuran. Dan sekali lagi terima kasih untuk teman-teman yang di Deadcat, terima kasih atas supportnya dan dukungannya ya. Jangan lupa didukung juga channel Mbak Uti ya. Mbak Uti juga ini jatuh bangun ini, membangun channelnya. Yang awal COVID dulu juga pernah para titik terendah, beliau bangkit lagi ya. Oke lah, kita support ya, walaupun kita berlainan agama ya, tetapi dalam konteks NKRI kita tetap saudara gitu. Oke, demikian saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua keluar langsung kalau ada yang masuk. Ya, oke. Ya, oke, ya. Aduh, keras sekali suara hujan mer. Iya, Dengar saya apa-apa pamit ya, gak, Dit. Makasih, Dit. Saya pamit ya. Iya, Dit, saya pamit ya. Makasih ya. Taking pages from a magazine, but looking for the answer. Pay attention. You really were always dreaming. Cause we're gonna be Apa? Katanya lu nggak bisa, Nandar. Tadi bilang lagi nggak mood. Sekarang kok moodnya berubah lagi. Moodnya berubah-berubah nih, payah nih. Kayak anak-anak itu Iya. masih labil kamu ya. Bukan lagi labil, tadi Hah? males aja. Lagi nggak enak badan ya? Kelihatan lagi Wah, males. sehat, Sehat ya. sehat aja. Iya. Kamu bikin latar kayak gitu bagus gitu. Aku yakin itu bukan di ini ya, itu latar ya. Diapain itu? Nandar bikinnya kayak apa Ya, itu? ya di laptop akan ada, Bu. Di laptop Bu, terus? Heeh. Ya, di laptop, di HP juga ada. Kayak gimana? Ada pengaturannya nih. Ibu pakai green screen. Nih, sebentar ya. Ini aslinya kayak gini nih. Nah,
Ini aslinya. Iya, kalau kalau green dia bisa Harus masuk semua ya katanya, memangnya pakai warna hijau ya. Bisa masuk semua Iya, ya. makanya sekarang aku ganti nih. Nah, bagus biar nah kayak gini. Iya, heeh. Itu gimana itunya ya? Lah gimana? Itu ada di pengaturan nih. Nanti Ata fotoin ya. Ah, Kita fotoin Buti sebentar. Nih, itu di general setting, bentar ya. Tuh, sudah aku fotoin tuh. oh di itu ya. Oh gitu. Ya, virtual background itu dipilih aja. Tuh Aku kelihatan kasih, ya udah ntar aku lihat ya. Aku kasih linknya sama temanku ya, Nah, Ibu kasih. Hadasah ya. Lah, Tapi dia mau relay Lah, Kak. doang. Dia mau relay, dia nggak masuk. oh ya. Terus ini Buti tampil wajah ya, jangan saya sama gambar. Kalau nggak enak saya sama gambar. Kenapa lagi tampil wajah? Nggak Nggak. penting wajahnya ntar. Tampil wajah, enggak. Tampil Ntar. wajah dong Buti. Kita kan udah lama nggak ketemu, kangen saya sama Buti. Pret! Serius? Pret! Iya, kangen. Kalau Aduh. kalau kayak gini kayak ngobrol sama gambar saya. Ya Gak sebentar. apa-apa tampil wajah, biasanya tampil wajah. Iya ntar. Buat Ntar gue tampil wajah di itu jelek banget gitu. Ntar Enggak lah. merusak pemandangan gitu. seksi. Buti ini eksotis loh. Apa Itu eksotis? Itu manis enak aja. Gue nggak hitam, mandar gue putih kok. Ntar gue lihat dulu ya. Apa layak di itu ya? Ntar dulu lihat sebentar. Apa layak buat? Nah, oh, Masih- bagus Buti. masih layak, Cantik masih banget, layak. Buti. Ya Iya, ntar dulu cantik ya. Buti. Apalagi anaknya Pucet. Bu Uti. Pucet nggak? Pucet nggak gue? Mantep. Enggak. Pucet gue Emang nggak? lagi sakit dah. Emang sakit dah. Tuh Enggak. rambutnya. Rambutku tuh keriting tau nggak? Dilurus-lurusin. Itu susah rambut keriting. Bagus tuh loh. keriting. Banyak orang yang pengen keriting sampai ke salon, ngapain orang yang keriting pengen lurus. Iya harus dilurus-lurusin. Tuhan Soalnya itu sana kemari. anugerah Tuhan itu harus disyukuri. Hmm. Banyak orang yang lurus pengen di keriting. Ini orang dikasih keriting pengen lurus. Ini sebetulnya keriting dilurus-lurusin gitu rambut gua. Nggak usah, Soalnya kayaknya out kalau itu. Nah, ntar. nggak usah. Ntar. Udah mantap itu. Dah. Dah, berani tuh. Ayo. Ntar gue berdoa dulu ya. Gue lawan roh-roh Ya. yang menutupi Nandar. Ya. Ya, Nandar udah selesai. Gua mah kalau debat itu bukan untuk gagah sendiri. Aku mah kalau debat itu siar, jadinya berdoa. Bukan bukan hebat-hebatan, enggak. Saya memberitakan kebaikan Tuhan gitu. Nih ATM gua jatuh sebentar ya. Sama saya juga Bu Uti mendoakan kebaikan. Mudah-mudahan Bu Uti dapat hidayah. Itu aja saya tuh. Iya, saya juga berdoa supaya Nandar Tuhan selamatkan dari api neraka gitu. Kasihan. Sama saya juga doakan Bu Uti selamatkan dari Pret. neraka. Sama aja. Wah, kalau Pret. kalau Bu Uti menggunakan iman Bu Uti saya neraka. Kalau Bu Uti pun demikian. Kalau Ibu Uti menggunakan iman saya, Bu Uti masuk neraka, sama aja. Iya, kamu masuk neraka kamu kalau di saya mah. Kalau tapi cuma saya bedanya di tempat saya ada buktinya, nggak usah ngoceh. Iman Ya, saya udah. itu iman yang berbukti ya, bukan cuma hanya mengklaim. Mengklaim Bukti. itu tahu nggak ngaku-ngaku. Mm-mm. Ya udah, kita iniin aja. Bu Uti nanti ini dikasih waktu tuh, ada Bu Uti kan, ada anak saya. Hmm. Sebentar, mana Bu Uti ya? Oh, ini kegedean terbut ya. Saya kesinin dulu. Kelihatan Bu Uti ya? Saya belum itu tadi ini belum itu ya. Saya relay ya, bukan relay saya